Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamal Mustafa. Alhamdulillah saya eh, salah satu pemilik kebun pembibitan alpukat Indoflora. Di sini kebunnya kebun Indoflora 2. Karena Indoflora itu kan kebunnya milik grup nih. Ada Indoflora 1, Indoflora 2 yang posisinya berada di Kecamatan Meronggot ini. Saya juga dulu alumni pesantren. Nah, jadi sekarang kita pengen berbagi juga di pesantren bagaimana caranya santri bisa jadi petani ataupun pengusaha pembibitan yang sukses. Kenapa kita pilih alpukat? Awalnya itu karena saya sendiri pernah gagal untuk trial ekspor alpukat ke Singapura. Jadi ketika saya ngambil alpukat di Kediri, dulu di lereng Gunung Kelut, itu saya ambil alpukat dari sana. Setelah itu saya packing rapi, saya kirim alpukat itu ke Singapura. Nah, ternyata sampai sana barangnya rusak. Setelah saya diskusi banyak dengan importir kami, kita diskusi banyak tentang jenisnya, tentang ketahanannya. Ternyata memang alpukat lokal kita, alpukat lokal yang alpukatnya kurang ketahanannya kurang bagus. Jadi alpukat tersebut ketika dikirim dari sini ke Singapura, sampai sana berubah menjadi warnanya coklat. Nah, sampai sana ternyata kurang maksimal matangnya, atau malah kelebihan matangnya. Dari situlah kita pengen untuk membibit alpukat dengan jenis-jenis tertentu yang kita tahu kualitasnya, baik dari segi bobot maupun rasa. Kalau untuk yang kita tanam, kita kembangkan agak banyak ya, karena target kita tahun ini bisa sampai 10.000 pohon kita produksi bibit ya, 10.000 bibit kita produksi. Ada jenis Miki yang paling banyak. Miki kita tanam 4.000 pohon. Lalu yang kedua aligator juga 4.000-an pohon. Pasnya berapa saya agak lupa. Tapi kalau nggak salah 4.000 Miki, 4.000 aligator, yang 2.000 campur. Kenapa itu? Karena alpukat Miki ini alpukat lokal yang terbukti rasa dagingnya maksimal. Jadi rasa dagingnya enak. Kalau alpukat aligator itu performa buahnya bagus. Nah, makanya sekarang kita pilih jenis Miki dan aligator. Itu tadi pertimbangannya dua itu. Miki memang buahnya kecil-kecil. Mungkin 1 kilo itu isi 300 sampai 400 graman. Kalau aligator mungkin kisaran beratnya 500 gram sampai 800-an. Itu di dataran rendah. Kalau di dataran tinggi bisa lebih besar. Aligator bisa sampai 1 kilo lebih buahnya, berat buahnya. Kalau Miki mungkin maksimal ada di 5 ons atau 500 gram. Nah, karena kedua ini, kalau kita penetrasi pasar ke luar negeri, kalau kita buahnya besar itu agak sulit, karena orang luar negeri mintanya biasanya buah kecil-kecil. Seperti kalau kita tahu alpukat khas yang ada di Australia yang dikirim ke Indonesia, sekarang harga di pasaran di supermarket itu sekitar 100-an ribu. Nah, itu buahnya kecil-kecil, mungkin 1 kilo isi 7-8. Tapi rasanya dia memang menang. Nah, kita harus cari alpukat apa yang kira-kira rasanya bagus tapi buahnya tidak terlalu besar. Akhirnya ketemulah alpukat Miki tersebut gitu. Jadi kita kembangkan lebih banyak Mikinya dan aligatornya.
kita bisa membedakan jenis-jenis alpukat dari daunnya. Kita lihat ini daunnya seperti ini. Ini alpukat, ini jenisnya Miki. Beda apa enggak sama alligator? Nah, alligator bisa kita lihat ini. Ini daunnya dengan yang ini kan sudah beda. Daunnya alligator dengan daunnya Miki ini sudah beda. Orang-orang yang awam biasanya itu ini karena ya pokoknya percaya aja sama penjualnya. Kadang-kadang ya nyuwun sewu, kadang-kadang juga luput. Jadi kita juga pengen memberikan yang terbaik kepada pelanggan, makanya kalau Miki ya kita bilang Miki, kalau alligator ya kita bilang alligator. Ini sampai kita juga beli, ini kita beli awalnya dulu. Kita datangkan induk. Miki itu asalnya dari Jawa Barat, dari Cipedak, dari Jagakarsa. Nah, kita juga datangkan indukan dari sana untuk biar ini benar-benar alpukat Miki langsung dari sumbernya. Kalau pemupukan alpukat itu perawatan alpukat sebenarnya sederhana. Yang penting pertama, alpukat itu airnya tidak telap. Jadi minimal untuk penanaman awal itu 3 hari sekali dia harus kena air, itu minimal. Terus untuk pemupukannya kalau kita cukup 2 minggu sekali. Pengairannya pun lebih bagus sebenarnya pakai pengairan drip atau pengairan tetes. Nah, kalau pemupukannya sementara kita pakai pupuk kimia masih. Itu kita pakai NPK Plus sama ZA daun. Nah, ini dua-duanya alhamdulillah kok sejauh ini kita rasakan hasilnya maksimal. Hasilnya bagus. Walaupun belum maksimal, belum terlalu maksimal. Tapi bagus sekali, kita sudah cukup puas kan itu. Makanya untuk awal ini semasa tanam sampai ya kira-kira mungkin 3 tahun nanti terus kita pupuk setiap 2 minggu sekali sesuai dosisnya. Tidak banyak kok, mungkin untuk awal itu kira-kira ya 1 sendok teh per 2 minggu sekali. Tapi setelah itu harus diairi ya biar meresap langsung. Kalau kendalanya begini, khususnya kepada pekebun, banyak pekebun yang khususnya kita juga di pembibitan kan kita tanam itu dari kecil-kecil, dari bibit kecil. Nah, ternyata kalau bibit kecil perawatannya tidak maksimal, resiko matinya besar. Resiko matinya banyak, bisa-bisa ya sampai 25%. Kita kemarin tanam di satu lahan itu kisaran 2.500 pohon bibit kecil. Alhamdulillah sampai sekarang sudah mati kisaran ya 40-50 pohon. Ini sampai sekarang kita ya semoga kalau nambah pun tidak banyak, tapi sampai 10% pun sampai 20% pun saya kira kalau bibit kecil itu wajar kita kita nyulami. Nyulami itu artinya yang mati diganti dengan bibit yang baru lagi. Karena kan ini kita tempatnya pembibitan ya. Pembibitan itu modelnya jadi bibit kecil kita taruh di karung sak. Setelah itu kita tanam di lahan. Nanti setahun lagi baru kita panen. Ya resikonya itu. Awalnya dulu memang kalau kita telat air itu memang berat sekali. Kalau alpukat yang bibit kecil itu kalau sudah kuning batangnya, nah itu susah untuk disembuhkan, itu susah. Perawatannya juga harus maksimal, harus lebih maksimal dari yang lain-lain. Nah, ini kan ketika yang lain sudah besar-besar, dia ini nggak mau tumbuh, susah sekali tumbuhnya karena pertama airnya kurang. Akhirnya sekarang kita pakai irigasi tetes itu. Itu pengairan yang paling utama untuk pembibitan alpukat di Anggur Kecil. Kalau pangsa pasarnya alpukat khususnya di
buah ya ini Pak. Kalau di buah, saya yakin kok sampai 10 tahun ke depan harganya masih bagus. Kenapa saya bisa bilang begitu? Satu, tapi kita mohon maaf sebelumnya, tapi kita harus cari alpukat yang betul-betul berkualitas, bukan hanya asal tanam alpukat ya. Kalau asal tanam alpukat ya mungkin kejadiannya nanti sama kayak saya pas trial ekspor ke Singapura. Nah, tapi kalau alpukatnya sudah kualitasnya sudah bagus, jenisnya sudah betul, saya yakin 10 tahun ke depan alpukat harganya tetap akan stabil. Mungkin sekarang saja ada grup kita, kawan kita yang kita suplai bibitnya itu berani kontrak untuk pembelian alpukat di awal dengan sistem penanaman yang kita SOP-kan. Itu. Kalau untuk kita juga sekarang lihat di pasaran, sekarang ada salah satu es krim itu sekarang sudah pakai alpukat bahannya. Terus ada juga sampo yang juga sudah pakai alpukat, mungkin minyak alpukat. Ada juga es krim, sampo, sabun. Sekarang saya pakai sabun yang bahan dasarnya alpukat, tapi ini masih produk massal ya, kita belum trial, kita belum produksi sendiri sabun yang seperti itu. Itu ada. Juga sekarang alpukat menjadi konsumsi orang-orang yang ingin diet. Tapi sekarang saya belum diet, mohon maaf, karena alpukat kita belum berbuah. Tanaman kita masih 2 tahun. Nah, terus alhamdulillah juga ada kemarin sebelumnya seorang kiai, tapi beliau sudah almarhum, Allahu yarham, kesini. Beliau cerita kalau saya 2 tahun ini kena diabetes, Mas. Nah, ternyata setelah saya makan alpukat selama 2 tahun, diabetes saya kering. Alhamdulillah saya sembuh berkat alpukat itu. Makanya sekarang di pondok tersebut, di pondoknya Pak Kiai tersebut, kira-kira tanam kisaran kurang lebih 700 pohon alpukat yang bibitnya semuanya ambil dari sini, dari kebun Indoflora ini. Nah, itulah kalau untuk pasar, saya kira sampai 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, saya masih yakin alpukat itu pasarnya masih bagus, terbuka. Sekarang kecantikan pun juga sudah mulai pakai alpukat semuanya. Harapan kami dan para petani alpukat yang lain, kalau saya sendiri sih, karena saya dari pondok, saya pengen juga adik-adik semuanya nggak perlu malu jadi petani. Petani alpukat insya Allah sukses, asalkan kita mau berusaha sebagus mungkin. Kalau harapan saya ada generasi-generasi selanjutnya yang bergelut di pertanian, khususnya santri ya. Kalau santri, kita dari santri ini insya Allah ilmu-ilmu yang kita dapat dari pondok untuk membuat sebuah SOP pertanian itu saya yakin kok dapat. Karena di pondok itu kan sistem kita sudah teratur. Nah, coba kita terapkan itu di kebun yang akan kita kelola. Kalau harapan kita dari petani alpukat, ya semoga hasil panen kita ini bisa kita olah menjadi barang yang bukan hanya kita jual dari buah, kita jual ke pasaran. Nah, itu kan sudah biasa sekali. Kita harus cari cara untuk mengolah ini biar sampai bisa ke luar negeri. Saya kemarin juga sudah lihat salah satu produk alpukat juga, ada alpukat frozen yang beredar di pasar luar negeri. Nah, ini sekarang kita lagi percobaan pembuatan daging alpukat atau buah alpukat yang frozen untuk rencana
kita ekspor ya insya Allah awalnya lewat Singapura dulu biar nanti bisa berkembang ke negara-negara lain begitu. Sebelumnya mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Kamal Mustafa mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.